Selamat pagi, Bu. Pagi Mbak, silakan duduk. Oke. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, hobinya apa, terus alamatnya dari mana? Baik, perkenalkan ya, nama saya Nabila Wahyuni Ramadhani. Saya berhobi naik sepeda, berkeliling-keliling, bermain sama teman-teman. Dan rumah saya ada di saya menempat. Banyak Perkenalkan. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Lisa Sangati. Saya di domisili di Salatiga. Nah, sebelum itu, bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Perjalanannya menuju ke sini, apakah ada hambatan atau lancar jaya? Tidak ada sama sekali. Saya senang sekali di sini bisa berbagi cerita sama Bu Guru. Mbak Nabila, tujuannya mungkin Mbak Nabila memiliki tujuan ya datang ke proses konseling ini. Mungkin Mbak Nabila bisa ceritakan tujuannya kira-kira apa? Tujuan saya di sini mau cerita banyak sekali karena saya mempunyai rasa yang begitu saya pendam sejak lama. Dari angka ya Mbak, angka 1 sampai 10. Satu apa ya? Satu sangat malas. Jeda. Oh gitu sih. Mbak, dari angka 1 sampai angka 10, 1 sangat tidak mood, sampai 10 yang sangat mood banget. Mbak Nabila memilih angka berapa Hari ini? Iya. Hari ini saya memilih angka 10. Mungkin kenapa tidak 5 atau 4 atau 6? Kenapa 10? 5 deng, 5 aja, 5. Soalnya itu hari ini ada rasa sedih dan ada rasa senang. Rasa sedihnya dimulai dengan saya sudah berpisah sama teman-teman, dan rasa senangnya saya bisa naik ke panggung untuk acara saya perpisahan sama teman-teman. Kalau boleh tahu, itu acaranya kapan Mbak Nabila? Acaranya nanti jam habis asar. Terus kan, berarti dari angka 10 sampai 10 Mbak Nabila memilih 5. Iya, 50-50 ya Mbak. Rasa sedih, rasa bahagia, karena mungkin katanya itu ya, untuk penampilan jadinya kayak bahagia banget kan Mbak ya. Ya, bahagia. Saya merasa bangga sekali dengan diri saya dan juga teman-teman saya. Mungkin Mbak Nabila bisa itu menceritakan tentang pengalaman yang sebelumnya dialami, apa mau berbagi cerita tentang teman-temannya atau keluarganya atau siapapun itu. Nah, gak apa-apa Mbak, proses dicerita. Kok bisa gitu tuh? Mungkin Mbak Nabila bisa berbagi pengalaman di sini atau berbagi cerita mengenai permasalahan hari ini, hari kemarin, terus keluarga atau teman-teman. Nggak apa-apa Mbak, di sini kita layaknya teman, kita berbagi cerita. Mbak Nabila cerita di sini tidak akan dihakimi dan tidak ada yang judge, karena kita harus mengerti satu sama lain. Mungkin Mbak Nabila
mau memulai dari mana atau masih bingung mau cerita apa? Ya, saya masih bingung, soalnya banyak sekali pengalaman yang saya alami. Di sini karena Mbak Nabila bingung kan, Ibu mau memberikan media yang efektif. Ini ada kartu, di mana kartu ini berisikan semua, ada pertanyaan Mbak, satu kartu satu pertanyaan. Jadi Mbak Nabila harus mengambil satu demi satu kartu ini, terus membacakan pertanyaan, lalu dijawab dengan jelas ya Mbak. Mungkin apa? Mungkin kita bisa memulai untuk mengambil kartunya. Silahkan. Baik. Bentuk kesepian apa yang sering kamu alami? Mbak Nabila bisa menceritakan singkatnya atau lebih jelasnya seperti apa? Saya kesepian karena saya di pondok ini merasa kurang lebih baik. Terus teman-teman saya pada menghindar, misal kalau ada masalah dia selalu menjauhi teman itu satu, tidak saling merangkul satu sama lain. Berarti itu Mbak Nabila sekarang tinggal di pondok. Yeah. Kalau boleh tahu, dari kapan Mbak Nabila pondok? Kalau boleh tahu Mbak Nabila tinggal di pondok itu sejak kapan? Sejak 2020. Terus sekarang Mbak Nabila kelas berapa? Alhamdulillah sekarang saya mau lulus, sekarang saya kelas 9. Oh, berarti udah lama ya Mbak. Itu maksudnya itu Mbak Nabila awal masuk pondok kah atau baru-baru ini? Tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Mungkin Mbak Nabila bisa mengambil kartu yang lain juga. Apa versi dirimu yang paling kamu rindukan? Versi dirimu yang versi terbaik menurut Mbak Nabila itu yang seperti apa? Saya kangen sama diriku yang dulu sering sekali sholat jamaah, yang tidak melanggar peraturan, yang bisa bangun tepat waktu, bisa semangat sekolah, terus sama bisa cerita bareng sama teman-teman. Berarti Mbak Nabila sangat merindukan hal-hal baik yang bisa dialami ya Mbak dari dulu. Tapi sekarang masih sulit untuk dilakukan kembali. Mungkin ada penyebab Mbak dibalik itu semua. Penyebabnya apa? Mungkin latar belakang yang Mbak Nabila rasakan karena sekarang kan tidak jamaah lagi, atau apa faktornya apa? hal itu tidak ada yang merangkul saya, tidak ada yang mengajak saya, dan akhirnya saya kesepian untuk mau berangkat sama siapa. Terus teman-teman saya tidak mengerti. Wah, 9 menit guys. Dilanjutkan saja Mbak Nabila. Teman saya tidak mengerti apa kondisi saya hari ini. Kalau sedang mengaji maupun beribadah, saya tidak pernah diajak, dan selalu saya sering berangkat sendiri. Oh, kalau boleh tahu, satu kamarnya itu ada berapa Mbak? Kok sampai nggak ada yang ngajak ngaji bareng, jamaah bareng? Kan biasanya kalau satu kamar kan itu ya, kita berangkat ngaji bersama-sama. Ya, ada 23. Itu banyak yang kayak begitu, tidak mengajak temannya. Silakan dilanjut.
keras ya? Apa yang paling kamu butuhkan saat sedang hancur? Saya Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. saat sedang hancur, saya ingin sekali bercerita ke orang yang saya nyaman. Saya ingin membutuhkan teman yang nyaman sekali buat bercerita dan tidak menghakimi saya. Di pondok ini Mbak Nabila punya teman nggak yang bisa dikatakan akrab, dekat kayak gitu? Ada, tapi beberapa, nggak semuanya itu teman itu baik. Bisa dilanjut? Kebiasaan buruk apa yang ingin kamu ubah? Apa kebiasaan buruk yang ingin Mbak Nabila ubah? Kebiasaan buruknya saya itu kayak tidak mau belajar, ya itu. Terus saya belum bisa public speaking sama orang yang belum akrab sama saya. Terus apa lagi ya? Kebiasaan buruk Kebiasaan buruk yang paling melekat melekat apa Mbak? loncat nggak tahu apa itu. Oh, kalau Mbak Nabila merasa cukup ya nggak apa. Mungkin Mbak Nabila alasan kenapa Mbak Nabila malas belajar itu apa? Mungkin ada faktor yang karena Mbak Nabila malas belajar itu apa? Saya malas belajar. Saya malas belajar bukan karena saya nggak mau belajar, tapi teman-teman saya pada tidak mau belajar bersama-sama. Dia selalu belajar sama teman yang tidak mau. Tapi teman saya maunya belajar sama orang-orang itu saja. Selain karena teman, apa Mbak Nabila kurangnya motivasi? Kurangnya motivasi juga Sering ya Mbak? sering sekali. Bisa dilanjut? Ketakutan terbesar apa yang jarang kamu ceritakan kepada orang lain? Mbak Nabila bisa memulai dari hal sederhana. Ketakutan terbesar apa yang belum kamu ceritakan? Hal sederhananya saja Mbak. Ketakutan. Saya takut sekali sama teman. Ya, karena teman-teman saya sering sekali dia terbawa emosi. Dia terlalu beranggapan kalau saya itu musuhnya. Dia takut. Musuh seperti apa yang dimaksudkan Mbak? Dia tidak mau sama saya. Dia merasa kayak aku tuh orangnya pendiam, jadinya aku dibiarin aja. Dia ada teman yang lebih baik dari saya tuh. Oh, berarti itu ya Mbak, yang Mbak Nabila rasakan tuh temannya nggak bisa merangkul seperti itu kan? Ya. Nggak mau ngajak satu sama lain, maunya sama itu saja begitu. Bisa dilanjutkan Mbak, itu masih ada berapa kartu ya kira-kira? 3, silakan. Hal kecil apa yang diam-diam membuatmu bahagia? Saya bahagia karena saya memiliki teman yang
begitu baik. Saya senang sekali teman saya bisa mengajak saya ke pengalaman hal-hal yang baru yang bisa membuat saya jadi bahagia. Lalu apa lagi? Saya senang sama keluarga yang bisa merangkul saya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Berarti temannya Mbak Nabila ini ada dua macam ya Mbak? Mungkin yang satu beli, yang satu belum bisa merangkul temannya, apa begitu? Iya begitu. Bisa dilanjutkan Mbak? Apa impian yang belum kamu ceritakan ke orang lain? Impian saya ingin menjadi CEO. Alasannya apa Mbak? Kenapa harus CEO? Karena saya ingin membuat apa ya? Membuat apa? Bukan CEO. Nggak jadi CEO? Iya, nggak jadi CEO. Maunya jadi apa? Saya impian saya ingin kuliah ataupun kerja di kesehatan. Kalau diberikan kesempatan untuk mewujudkan angan-angan itu, kalau diberikan kesempatan untuk Mbak Nabila memiliki umur yang panjang, mungkin Mbak Nabila mau berpikiran 5 tahun ke depannya Mbak Nabila ingin menjadi seperti apa? Saya ingin membantu keluarga, saudara, teman-teman yang udah baik sama saya maupun dia belum bisa baik sama saya. Saya ingin sekali menjadi orang sukses agar bisa membantu orang lain. Ya begitu. Jadi Mbak Nabila impiannya ingin itu menjadi orang sukses. Menjadi orang sukses. Orang sukses seperti apa yang Mbak Nabila ingin? Mungkin bisa punya usaha, bisa menjadi dokter, bekerja di sebuah perusahaan ataupun itu. Orang sukses yang dimaksud sama saya ingin berbagi banyak ke orang lain, berbagi ilmu maupun berbagi Berbagi apa? Gak apa-apa. Berbagi rezeki ke orang lain, sedekah dan lain sebagainya. Bisa dilanjutkan? Apa yang paling sulit kamu maafkan? Hal yang paling sangat sulit dimaafkan. Mungkin ada kekecewaan yang dulu pernah dialami hingga saat ini belum termaafkan. Ada sih Bu, teman saya banyak yang ada sebetulnya hal tersulit apa yang Mbak Nabila paling sulit Mbak Nabila maafkan? Karena mungkin Mbak Nabila menyimpan kekecewaan terhadap orang lain atau yang mungkin Mbak Nabila belum bisa memaafkan orang itu. Ada teman saya yang dulu saya tidak tahu apa-apa, dia pernah memukul saya padahal saya tidak melakukan pemukulan itu. Berarti Mbak Nabila itu sering kali difitnah ya Mbak? Iya, sering sekali. Saya banyak ya, kalau orang pondok itu kayak sindir-sindiran itu udah banyak sekali, bullying
ataupun main kekerasan kayak begitu. Kalau boleh tahu itu terjadinya kapan, Mbak? Udah kelas 8 kemarin. Silahkan dilanjutin. Ceritakan singkat tentang dirimu. Boleh diceritakan, mulai dari mana dulu? Saya bangga sama diriku karena sudah bertahan sampai sejauh ini, sampai sudah mau lulus kayak gini. Saya ingin sekali nanti kalau kedepannya ingin menjadi orang yang sukses. Amin. Saya bangga sekali karena saya sayang sama diriku sendiri. Terima kasih jika udah percaya sama aku, Mbak. Lagi bingung. Ya apa nggak gitu? Gak apa-apa, nggak sendiri. Diriku ini aku udah kuat sama hal-hal baru, sama lingkungan baru, dan nanti akan menuju ke lingkungan baru yang baru lagi. Terima kasih juga sudah mau belajar di lingkungan ini dan sudah bertahan di sini. Dari cerita ini Mbak Nabila mungkin itu ya bisa semangat lagi untuk kedepannya, mungkin lebih kuat, karena yang baru dialami ini masa-masa di lingkungan SMP ini masa pubertas kan. Jadi ibu harap Mbak Nabila bisa lebih baik lagi nanti kedepannya. Bisa dilanjutkan Mbak Nabila? Oke. Apa yang biasanya kamu lakukan sebelum tidur? Saya sering sekali kalau sebelum tidur merasa kurang enak badan. Saya menangis karena kangen sama suasana rumah juga pernah. Tapi kalau aku sedih gitu rasanya aku ingin jadi yang lebih baik lagi. Aku langsung pertama gosok gigi, cuci muka, berwudu, dan sholat. Habis itu berarti Mbak Nabila melakukan hal sederhana itu ya Mbak? ya Gosok gigi, cuci muka, seperti itu. ya gitu. Nah, ini masih 2-3 ya. Udah. Kan namanya tak luwai. Soalnya engkau kan mesti kepotong-potong. Oh, Tak potong-potong, jadi tak luwai. kita bahas mana? Ini nih. Enggak. Potong kakak. Dari 10 kartu ini yang paling sangat berkesan di Mbak Nabila ini yang pertanyaan apa Mbak? Dari 10 ini apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan ini. Kenapa Mbak Nabila memilih itu? Kesannya apa? Ini impian yang aku belum cerita ke orang lain karena aku belum tahu bakalan kedepannya bagaimana, apakah menjadi orang yang baik, apa yang lebih baik, ataupun aku akan menjadi sebaliknya itu. Semoga ya menjadi yang lebih baik lagi. Gimana Mbak perasaannya setelah sedikit bercerita? Apakah bisa membantu Mbak Nabila untuk sedikit lega?
sekarang saya sudah lega bisa cerita sama gurunya. Saya senang sekali. Biasanya cerita ke siapa Mbak kalau nggak ikut sesi konseling? Saya biasanya cerita ke orang yang dekat sama saya, yang bisa membantu saya agar menjadi lebih baik, bisa membawa ke jalan yang benar. Baik ya Mbak. Jadi Oke. Jadi dari proses konseling pada pagi hari ini bisa disimpulkan bahwa jadi dari proses konseling hari ini saya menemukan bahwa Mbak Nadia itu orang deket ya Mbak sama temannya, kayak kurang percaya diri misal deket dengan temannya, seperti itu kan Mbak ya? Iya, benar sekali. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dan kita akan melihat perkembangan dari Mbak Nabila di pertemuan yang akan datang, mungkin bisa minggu depan, minggu kemarin, minggu besoknya lagi. Sebelum kita cukupkan, ada kata demi kata yang ingin Mbak Nabila sampaikan mungkin? Buat guru, terima kasih sudah percaya sama saya, sudah mau mendengarkan cerita saya. Semoga Bu Guru kedepannya juga bisa lebih baik ya. Semoga Bu Guru bisa menjadi orang yang sukses juga. Terima kasih ya Mbak Nabila. Ya, oke. Kenapa?